Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terlambat. Saya kena macet. Oke. Sudah join semua? Ada yang belum join? Kita mulai ya. Nah, sudah 8.39 dan 8.40. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk hari ini kita akan lanjut mempraktikkan API Info masih dalam proses editing instrumen ya. Kemarin instrumennya sudah coba dibuat, kemudian kita mau memvalidasi data entry pakai check code namanya. Nah, validasi data entry ini penting sekali. Untuk apa? Untuk memastikan data yang kita input tidak ada error, sehingga meminimalisir bias informasi ya. Meminimalisir bias informasi. Oke. Siapa yang mau share API infonya hari ini? Yang mau share API infonya siapa? Saya boleh, Miss. Boleh, Maisi. Maisi ya? Sinyalnya oke, Maisi? Dicoba dulu, Miss. Oh. Kayaknya. Oke. Sofian belum join ya? Mana ya? Info. Nah, sekarang kita masih di bagian create form. Oke. Nah, tetapi instrumen yang kita pakai itu bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita baru latihan buat sampai halaman 2 ya. Ya, intinya itu cuma melatih kalian untuk bisa menulis dengan atau membuat instrumen dengan form designer. Nah, sekarang kita mau mencoba membuka file yang sudah tersedia untuk latihan. Itu bisa diklik open project. Oke, di situ ada file Salmonella example. Diklik. Oke. Coba di sebelah. Oh, ini punya kamu yang kemarin. Nggak ada file lain? File lain yang mana nih? Dari bawaan installnya. Bawaan installnya. Coba di API info yang di luar, coba di API infonya di luar. Bukan. Nah, itu. Nah, bentar. Nah, terus coba di project itu, nggak ada lagi. Oh, apa coba yang di downloadan awalnya di projectnya itu.
Nah, terus salmonellosis. Yang lain ketemu nggak? Nah, Ketemu. itu. Ketemu. Oke. Nah, oke. Nah, ini ada survei no check code ya. Yang kita akan edit adalah survei no check code. Udah terbuka semua? Sudah bisa dibuka semua? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah form yang sudah jadi. Ya kan, kalau kemarin teman-teman latihan bikinnya kan masih 2 halaman ya. Nah, ini sudah jadi dari halaman 1, boleh kita lihat dulu. Ada profile detail, dari mulai last name sampai kontak phone. Kemarin kita sudah coba buat. Lalu, nah ini bisa dibikin padat kayak gini ya. Ya, kamu bisa bayangkan ini hanya butuh sepertiga halaman untuk memuat sekitar berapa nih? 20 variabel, last name, first name, parent name, gender, birthday, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14 pertanyaan, 14 variabel bisa dimuat dalam sepertiga halaman. Jadi sangat singkat. Kemudian di bawahnya ada clinical yang bertanya tentang status kasus, apakah kasusnya sakit, lalu statusnya yang kemarin kita bikin ada confirm, terus ada apa lagi probable gitu ya. Nah, ada suspect, lalu investigative, interview, symptomatic interview itu tambahan pertanyaan yang kita tidak buat kemarin. Lalu ada final known outcome, ya mati atau tidak mati, date onsetnya kapan, date diagnosisnya kapan, ada lab report date sama CHD notified date. Nah, ini merupakan kategori dari pertanyaan yang bersifat klinikal. Kemudian setelah itu kita juga telah membuat pilihan gejala. Ya, ingat yang kemarin ya. Abdominal pain, diarrhea, fever, nausea, semua sudah kita buat. Dan di bawahnya lagi ada keterangan data yang hanya bersifat read only, jadi nggak ada kolom untuk mengisi. Nah, coba kita lihat di page 2. Nah, page 2-nya ini adalah pertanyaan tentang general food history. Jadi, riwayat konsumsinya si kasus, ya, atau mereka yang hadir pada saat acara gathering di tanggal 5 Mei. Nah, ini pertanyaannya ada pernah mempersiapkan atau berkontak dengan makanan yang daging yang mentah enggak gitu ya selama 3 hari. Nah, ada enggak? Karena kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ini buat penapisan. Penapisan itu gini. Oke, misalnya dia datang ke acara itu, tapi setelah itu di rumahnya misalnya ya, dia juga mengolah atau mengonsumsi makanan mentah. Jadi kan itu ada sebuah faktor perancu ya teman-teman ya. Jadi ini orang keracunan makanannya apa benar karena setelah kejadian, saat kejadian gitu terpajan salmonellanya, atau dia terpajan sebelum atau sesudah ya, sehari atau 2 hari sebelum atau sesudah kejadian tersebut. Karena kan kalau masa inkubasi itu kan ada rentangnya ya. Teman-teman udah belajar di investigasi wabah ya, cara menghitung masa inkubasi ya. Masa inkubasi tersingkat, masa inkubasi rata-rata, sama masa inkubasi terlama. Nah, ini merupakan pertanyaan penapisan. Nah, kalau misalnya ternyata dalam 3 hari periode pajanan itu mereka mengkonsumsi, dipilih nih makanan mentah apa atau daging mentah apa yang sudah pernah diolah selama 3 hari tersebut. Nah, sampai bawah nih pilihannya banyak sekali ya. Ini adalah jenis-jenis makanan yang memang potensial ada kontaminan salmonellanya gitu. Kemudian di halaman ketiga
Coba dibuka. Nah, zaman ketiga ini adalah kondisi tentang apa yang terjadi pada saat acara berlangsung, terutama ketika proses makan siang, ya. Masih ingat di skenarionya ya, makan siangnya itu dibagi menjadi berapa waktu? Ada 2 yang ingat waktu. nggak? 2 waktu. Nah, kemudian jam berapa dengan jam berapa? Jam 12 dan jam 2. Nah, jam 12 dan jam 2. Berarti ada yang makan di jam 12 dan ada yang makan di jam 2. Nah, kemudian sebelum ditanya dia makan atau enggak, ditanya dulu secara pasti mereka datang atau enggak pada saat piknik. Lalu di bawahnya banyak sekali pilihan makanan, semua menu yang tersedia pada hari itu, apa saja yang telah dikonsumsi oleh peserta. Nah, dan juga dicatat kapan mereka datang ke acara, kapan mereka pulang. Gitu ya. Lalu ada case comments, ini adalah tambahan kalau misalnya ada keterangan-keterangan yang perlu dan penting untuk diketahui oleh tim investigator, tetapi belum tercantum dalam pertanyaan tertutup pada kuesioner. Jadi ini additional information gitu ya. Oke, sampai sini kita akan mencoba untuk membuat beberapa fitur validasi data entry pada variabel-variabel yang berkaitan. Ya, nah sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sekarang kita mau mencoba menghitung umur di halaman pertama. Coba kembali ke halaman pertama, Maisy. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada birth date di sebelah kiri, setelah gender, dan ada age. Ya. Nah, untuk menghindari bias informasi, salah penginputan umur, kita bisa memvalidasi umur terisi otomatis ketika kita sudah menginput tanggal lahir di responden atau si partisipan pada saat acara tersebut. Nah, tanggal lahir ini waktu kita bikin pertanyaannya, jangan lupa sudah kita edit. Kita sudah edit ya. Kita bikin range tahunnya, jangan sampai tahunnya kurang dari tahun berapa, lebih dari tahun berapa. Jadi diharapkan saat input data itu tidak ada kesalahan penginputan. Nah, lalu sekarang di atas ada opsi check code. Masih bisa, nah itu kita klik. Ini adalah tampilan dari check code. Saya warning dulu. Sensitif sekali. Di kolom yang atas ya adalah kolom, ada yang sudah pernah pakai R, aplikasi R. Masih sudah pernah pakai R kan? Waktu itu cuma sempat Kenalan doang. Nah, dikit itu gara-gara jadi laptop saya. oke. Nah, di atas ini kita nggak boleh apa-apain ya. Kita nggak boleh apa-apain. Nanti di bagian bawah ini adalah message yang berupa komen. Komen itu perintah kita untuk melakukan apa. Nanti tahapan-tahapannya saya ajarkan. Yang sebelah kanan ada choose field block for action. Ini adalah detail urutan pertanyaan pada instrumen yang tadi sudah ada. Ya, kamu bisa lihat di sini ada page 1 sampai page 3, ya kan? Nah, kemudian di paling bawah sebelah kiri, sebelah kanan ada add comment. Komen, bukan komentar, tapi komen. Komen itu perintah ya. To field block. Jadi, checkout ini punya banyak fitur. Ya, fitur yang pertama saya jelaskan dulu. Ada bagian assign. Kalau assign itu untuk menghitung, ya, kalkulasi seperti compute di dalam SPSS. Oke. Kemudian ada fitur auto search. Ya, auto search itu untuk mencari variabel atau data yang sudah di-entry secara otomatis untuk mematchingkan data yang sudah di-input.
biasanya supaya gampang, apalagi kalau misalnya datanya banyak ya, sampelnya ribuan atau pertanyaannya ratusan. Kemudian call, ada call ya itu ya. Nah, call itu untuk memanggil apa namanya? Ini kayaknya fitur baru yang sebelumnya nggak ada ya. Memanggil rekaman atau data responden yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian clear itu untuk menghapus jika terjadi kesalahan atau menghapus entry yang sudah dibuat gitu. Define itu untuk membuat definisi secara temporer atau secara sementara, definisi kasus atau definisi variabel. Banyak istilah ya. Kemudian dialog. Dialog ini buat memunculkan kotak informasi. Kayak misalnya kita salah pencet, terus muncul notifikasi, ya. Kan kalau di Windows atau di laptop kita suka ada tuh ya, dialog box. Nah, itu dalam kotak warning atau misalnya error atau apa. Nah, itu dialog itu fungsinya untuk itu. Kemudian ada disable. Disable itu untuk menonaktifkan pertanyaan tertentu. Gitu. Ada enable adalah kebalikannya disable. Enable itu adalah mengaktifkan pertanyaan tertentu. Gitu ya. Kemudian ada execute. Nah, execute ini adalah untuk merilis atau membuka misalnya kita dari page 1, kemudian ada pertanyaan yang kalau misalnya dia jawab no, maka dia nggak usah lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi langsung ke halaman berikutnya. Maka execute page 2 gitu. Perintahnya seperti itu. Terus apa itu ya, geocode ya. Geocode ini adalah untuk menginput latitude sama longitude kalau misalnya butuh data lokasi secara spesifik. Lalu go to tuh artinya bukan Gojek Tokopedia ya. Go to tuh pergi ke gitu ya. Kita mau skip kemana gitu. Habis ngisi pertanyaan nomor sekian kita mau kemana habis itu gitu. Terus help itu untuk bantuan apa namanya petunjuk kalau misalnya ada si enumerator yang bingung, kalau misalnya dia nggak bisa ngisi instrumen itu ada kesalahan atau nggak tahu cara ngisinya, bisa ke help. Kemudian ada unhide. Unhide itu kebalikannya hide ya. Hide dengan unhide itu, hide itu untuk menyembunyikan. Hide itu menyembunyikan ya. Menyembunyikan sebuah pertanyaan supaya nggak kelihatan. Kalau misalnya ada yang bersifat spesifik atau sensitif. Kemudian ada unhide itu kebalikannya. Terus ada field selector. Field selector itu apa ya? Kayaknya ini baru nih. Kita nggak akan pakai field selector sih. Saya belum pernah pakai, sorry ya. Terus highlight. Highlight itu untuk mewarnai ya. Mewarnai misalnya kalau ada yang error kita mau tandain yang mana yang error kita warnain pakai merah misalnya ya, dia salah ngentri misalnya gitu. Kemudian unhighlight itu memindahkan warna tadi yang udah kita kasih warna. Terus if itu condition ya, jika misalnya jika dia berumur 18 tahun maka apa, jika dia berumur balita maka apa misalnya dalam kuesionernya ya. Kemudian new record ini untuk membuat halaman pertama lagi untuk mengentry untuk mengentry responden yang baru. Misalnya nih responden sekarang nomor 50, maka habis itu klik new record bisa langsung meloncat ke responden berikutnya gitu ya. Kemudian quit itu keluar dari ini, keluar dari entry instrumen. Kemudian self required ya, set required ini sebenarnya sih set required itu adanya di fitur pertanyaan ya. Nah ini juga fitur baru nih, set not required itu kebalikannya. Set not required itu kebalikannya juga. Jadi butuh diisi atau nggak butuh diisi. Terus yang terakhir go to form itu ketika ada form berikutnya yang mesti diisi kalau sudah selesai
Oh, kamu ngeklik ya? Masih diklik iya, ya Miss, dari saya tadi ya? Kamu awalnya bisa enggak, lihat kayak message di bawah yang merah. iya, Miss. Ya udah, nggak apa-apa. Yang ntar kita coba error nggak ya? Jadi ini butuh ketelitian untuk membuat cekcode. Ya, sekarang kita klik Yang page berangkat one yang ada gambar plusnya. Aku udah Ada gambar plusnya. kemarin Oke. saya udah ini Bu, udah Kemudian di DOB, Dewan maupun DOB diklik plusnya. KSP Oke, udah kamu bisa lihat ada kondisi before sama after. Ya, before itu kapan komen kita mau diaktifkan sebelum mengisi tanggal lahir atau sesudah mengisi tanggal lahir. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita mau menghitung umur nih, menghitung umur itu yang bisa dihitung ketika tanggal lahirnya udah diinput kan, jadi before atau after? After kan, maka di after kita double klik. Oke, nah teman-teman perhatikan, jangan diklik apapun, saya cuma mau kasih tahu. Ketika ini semua biru, yang kelihatan ya biru-biru ya? nah itu saya Nah, dan ini ada kursor kedap-kedip, ini nggak Saya, boleh diapa-apain. update Oke. juga ke Ini nggak boleh kalian, diapa-apain. karena yang- Jangan dipindah-pindahin kursornya, dipencet enter, digeser-geser, kanan kiri, nggak usah. Ya, pokoknya jangan diapa-apain yang ini. Oke. Nah, kemudian klik assign di bagian add command to field block-nya. Nah, klik assign sekali aja. Nah, oke. Nah, assign ingat itu untuk menghitung. Ya, itu untuk menghitung. Nah, kemudian kita bisa pilih variabelnya dengan mengklik panah yang ada di sini. Nah, pilih yang mau kita hitung adalah variabel apa sih? Umur, age. Jadi yang dipilih adalah age. Nah, kemudian sudah ya. Nah, pada saat variabel sudah diinput. Ada yang ketinggalan? hari Jumat ya. Nah, selanjutnya itu ada Nanti bawahnya available variable. Ya kan? Available variable di situ adalah perlu nggak ya di bagian available variable? Kayaknya nggak usah diklik apa-apa. Nah, di expressionnya aja. Di expression ya, ketik seperti ini. Saya akan masukkan di kolom chat. justru gini Bu, Nah, kita butuh saya akan juga jelaskan dari Kemenkes. apa maksudnya. Justru kan Aduh. lucu kalau nggak ada Saya perwakilan masukkan di kolom chat ya. Nah, dikopas aja Messi supaya tidak ada kesalahan. Tapi Masukin di bagian expression. enggak. Oke. Lalu, nah, years itu apa maksudnya? Iya. Years itu adalah Nanti saya umur yang akan dimasukkan adalah dalam satuan tahun, hal tersebut. bukan bulan. Kemudian, DOB itu adalah perhitungan dari tanggal lahir yang diinput ya. Kemudian, nah DOB ini nama variabel. Jadi nanti kalau misalnya kasusnya kamu menggunakan variabel lain untuk tanggal lahir, namanya misalnya birth date atau apa, nah itu berarti namanya itu. Nah, kemudian koma itu adalah jarak. Dari tanggal lahir, umur yang dihitung mau sampai kapan? Nah, terhitung hingga tanggal 5 bulan 5 tahun 2012. Kenapa? Kita mau menghitung umur si responden hingga dia mengikuti acara gathering tersebut. Gitu ya. Patokannya seperti itu. Nah, sampai sini jelas ya. Kemudian kita oke. Ya, bunganya ya. Oke. Nah, ini kan ada
yang biru-biru semua ya, jadinya nggak ada kesalahan Baik, Bu. gitu. Nah, kemudian klik save yang ada di atas. Iya, WordPress-nya. Oke, Nanti saya sedang. upload Kalau bukti ke sudah ke save, kira-kira your check code has been saved di message bawah. yang biar Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Iya. Enggak, Miss. Oh ya, kita lanjut ya. Lagi musik baru. Nah, Saya kemudian pengen check aja, Bu. for invalid Kayak date. misalkan- Sekarang kita mau ngecek Kita lagi fokus tanggal yang invalid. romin monetnya, Bu. Bentar Saya ya. pengen bisnis romin monet. Pengennya sih yang lebih Samping saya sederhana. suami saya lagi teleponan, sorry ya. Kan kalau Nah, pertanyaan berikutnya yang akan kita cek code adalah tanggal laporan laboratorium. Jadi tanggal laporan laboratoriumnya itu jangan sampai melewati tanggal sistem yang sekarang. Sistem date itu sekarang nih. Sistem date itu ini. Ya, ini sistem date. Nah, atau mau di setting tanggal pelaporan laboratoriumnya jangan sampai melewati hari wawancara. Gitu ya. Nah, jadi caranya di bagian halaman 1 di page 1 iya. cari variabel lab report date. Paketin yang Nah, lab report date plusnya diklik. Nah, kita mau double klik ke yang after. Nah, kalau sudah after, comment listnya pakai if. Conditional di bawah add comment. Yang if diklik sekali aja. Nah, Ya, Bu. Ya, di tapi bagian available variable pilih lab report date. dari Kemenkes ada yang Nah, ibu. lab report date. Nah, lab if. Nah, di sini ada atasnya kalkulator ya, plus minus kali segala macam. Nah, if condition, if lab report date. Nah, klik panah lebih dari. Nah, itu jika tanggal pelaporan laboratorium lebih dari, ya, pokoknya nggak boleh sistem date. Nah, sistem date itu tulisannya kayak gini. Dari pemerintah pusat gitu, Bu. Kan Ntar saya ketikkan di kolom chat supaya tidak ada kesalahan input. Ntar ya, saya buka kolom chat dulu. Nah, sistem date dipaste aja setelah tanda lebih dari. Nah, saya paham sih, Bu. nah kemudian Tapi emang nanti klik saya ditanya, then, kan, diklik yang ini masih. Nah, then kalau misalnya tanggal lab report date itu lebih dari system date, then add dialog box. Nah, add dialog. saya harus Nah, tahu. diklik. Nah, title-nya ketik error, double R ya, error. Nah, itu betul ya. Kemudian prompt-nya itu Betul, Bu. diketik seperti ini. Ini karena berbahasa Inggris, asumsinya kan ini kasusnya di Amerika ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris juga. Kremasi juga. Sok. Tulisannya kayak gitu, masih di copy aja dimasukkan ke dalam prompt. Jadi title itu adalah judul dialog box yang akan muncul. Kemudian prompt itu adalah keterangannya. Gitu ya. Kemudian yang dipilih dialog type-nya yang simpel aja. Kemudian oke. Iya. Iya. Iya, Bu, nanti. Nah, di situ kan juga udah sih, ada masuk kelihatan ya. juga, cuman memang, Setelah then itu ada apa? Akan muncul dialog box. Kemudian Nanti saya di bagian sebentar. Mary.
Baik. Diklik lagi yang gambar kertas tadi. Nah, habis muncul dialog apa? Kita clear. Dan clear, yang Iya. mau di-clear apa? Yang di-clear adalah lab report date. Sorry. Lab report date-nya dihapus karena Siap. inputnya salah, kelebihan dari tanggal sekarang gitu ya. Iya. Terus di oke. Kemudian habis itu masih then lagi, diklik lagi yang gambar kertasnya go to lab report date lagi. Kenapa? Karena variabel ini belum selesai gitu ya. Ini mesti diinput ulang gitu. Lab report date, klik OK. Nah, sekarang gini. Nah, ini sudah paham belum maksud petunjuknya? Maksud petunjuknya sudah paham ya? Langkah-langkah ini gunanya buat apa sih? Yang pertama, if condition-nya jika saat mengentry si enumerator salah masukin tanggal atau tanggalnya kelewatan dari tanggal yang sekarang, maka berarti itu error. Untuk menghindari error itu akan muncul dialog box tulisan error. Kemudian lab report date is greater than current date. Kan muncul error. Lalu setelah muncul error, biasanya kan kita akan nutup tuh dialog box-nya. Kemudian itu akan menghapus data tanggal yang sudah di-entry sebelumnya dan dia akan diminta untuk menginput ulang. Maknanya begitu. Kalau sudah kita oke-kan. Kita oke-kan? Ya oke, Maisi. Nah, sudah ya. Sudah ada biru-biru semua, nggak ada yang merah. Disimpan, Maisi. Di save. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau beralih ke halaman 3, kalau nggak salah, yang tentang apakah dia makan jam 2 atau jam 12 gitu ya. Jadi, kita kan nanya dia makan jam 2 atau jam 12. Terus kalau misalnya dia nggak makan, itu kan nggak ada pilihannya ya. Ya, berarti kan pertanyaannya tadi kalau kita lihat di pertanyaan, ada 8 at 2 sama 8 at noon, benar nggak? Ada 2 ya, 8 at 2, apakah dia makan jam 2, apakah dia makan jam 12. Berarti kalau yang nggak makan di kedua jam itu kan risikonya rendah atau tinggi? Rendah. Rendah kan? Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak makan di keduanya, maka kita mau menonaktifkan pilihan makanan di bawah. Orang dia jawab dia nggak makan kok, gitu. Maka yang pilihan makanan yang ada salad, yang ada potato chips, yang ada water gitu ya, itu semua kita nonaktifkan supaya dia nggak bisa ngisi. Sehingga kita mau disable. Ya, kita mau disable. Gitu. Jadi caranya adalah di bagian add to dulu ya, di bagian add to, kemudian di bagian after setelah dia jawab. Nah, udah? Afternya udah? Udah ya? Udah. Nah, kemudian klik if sekali aja. Nah, sekarang if, nah available variabelnya kan berarti at noon. At noon ya. At noon dulu. At noon. Nah, ada conditional. Nah, at 2-nya dibuang aja, dihapus aja. Kemudian sama dengan no. Oke, jika dia nggak makan pada siang hari,
Kemudian tambahin dan, n yang ono. Sama sih kayaknya ya. Enggak, kayaknya bukan yang itu. Nah, ya pakai yang n. Kemudian add to. Available variabelnya dipilih add to. Add to. Nah, sama kayak tadi, sama dengan 0. Oke, jadi dia nggak makan di duanya, gitu kan. Kemudian ke then, klik yang kanan, disable. Kita mau menaktifkan box makanan yang dicentang-centang tadi, maka itu grup pertanyaan kan, grup, pilih grup, picnic food eaten. Grupnya mana? Nah, picnic Bu Yanti. food eaten, benar ya? Kemudian oke. Dan dia Nah, kemudian diklik lagi, kemudian clear, sama. dihapus grup picnic food eaten-nya. Kalau dia udah terlanjur ngisi misalnya, Nah, ini double cleansing namanya ya, double cleansing. Nah, kemudian kebijaksanaan aja. dulu. Apakah lebih Kemudian baik dipilih itu. minggu depan Bentar. minggu depan lagi 2 tim. Enggak. Jadi Itu oke. 2 tim, minggu keempat Kemudian 2 kita oke. tim. Nih. Ya untuk Monev. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Iya, untuk ke Surakarta, untuk ke semua lokasi Saya lah. mau Jadi, nanya, Miss. Silakan Mega. Kalau Iya. urutannya ini emang harus add non dulu baru add to gitu, Miss. Apa boleh dibalik-balik? Urutan pertanyaannya yang ada di instrumen kan Siapa yang ngasih? Abi. add non dulu ya? Oh, Dewi. Add to dulu, Miss. Add to dulu, bukan add non. Iya. Tapi boleh aja sih. Ya, boleh aja. Boleh aja. Oke. Oke, Miss. Nah, kemudian kita bikin Apa-apa juga gue pulang dulu. dibikin add to yang tadi ya. Ini merah Oh iya, kenapa-napa, Miss? Iya. Nah, itu merah. Oh, kayaknya Pak Tono maunya Coba di save, bisa nggak ke save? satu kayaknya. Bisa kan Bisa, nge-save? Miss. Nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa. Iya lah. Takut ya, Meg? Ya udah. Sudah. Ternyata Kemudian- tandanya merah, Miss, yang di atas. Kemudian gini. Oke. Hmm, Sip. Naik kapan? Sorry itu gua nggak tahu. kemudian Sip, hari berangkat jam diklik lagi di add non misalnya ya. 7.50. Oke. Kita misalnya gini, sekarang kan gini. Tadi kan pilihannya kalau enggak dua-duanya. Tapi kalau misalnya salah satu dari keduanya gimana? Instrumen itu satu, terus yang kedua, gue nanti bakal bikin yang buat pengayaan. Dia makan di salah satu jam itu. Apa sih yang Maka digali gitu? di add Gua non draft 2 ini. kita klik Nah, yang after. udah kepegang itu press release. Nah, coba lu hubungi Ferry. Kemudian bisa makan kayak tadi. Gue belum dijawab. Nah, coba lu bilang. Oh. Nah, itu. Tapi kalau tim humas tuh yang atau bisa pakai else tadi ya. Kita bisa pakai else aturan tadi. kita tolong Jehan aja. Enggak, maksudnya. Ya udah disamain aja deh. Add non sama dengan no, kemudian n. Ini gini di benak dulu.
saya bersama siapa gitu. Atau pakai or bisa nggak? At noon sama dengan yes, Tujuannya gini. sama dengan yes or. Nah, at to sama dengan yes. Gitu. Jadi salah satu dari keduanya gitu ya. At to sama dengan yes. Nah, then, enable group picnic spot eaten. Enable group picnic spot eaten. Iya. Iya. Oke. Iya. Udah ya? Oke. Disimpan. Iya. Dan sekarang kita mau munculkan Dan akan warning dialog box pada kondisi dua kondisi. Misalnya, jika dia mati, kepala dinas kasusnya meninggal nih. Kemudian tanggal meninggalnya belum diinput, ya, maka kita akan munculkan. Jadi kita butuh dua informasi penting. Ketika si kasus ini meninggal, kita tetap butuh tanggal kapan dia meninggalnya. Maka kita pilih di bagian halaman 1, itu di bagian outcome. Ya. Outcome kok. Nah, Ya, kan gitu. di bagian outcome itu diklik setelah after, di after, kemudian masukin if. Nah, if outcome sama dengan that, karena kan outcome-nya bukan yes no ya, if-nya sekali. Afternya udah di double klik belum? Tadi, kok merah? Udah double klik sih? Nah, Oh, yang pertama sekali, Miss. kok unhighlight? Salah tuh. Pakainya if. Itu ya. Oh, ya. Mana? Ini harus diklik. Di double klik afternya udah tadi. Udah, terus if. Udah, tapi kok nggak keluar ya, Miss? Ini udah di double Invalid klik cursor. afternya. Invalid cursor location. Nah, posisiin kursornya di sini nih, Messi. Tadi kamu salah klik. Di sini, posisiin kursornya di sini. Atasnya. Pas garis atasnya lagi. Atasnya. Hai, ketinggian. Enggak, kamu nggak nangkep ya? Taruh. Di sini nih. Di sini klik. Di atasnya N. Di sini, Miss. Klik. Coba diklik. Nah, dah. Coba klik if. Klik if. Nah, nongol ya. Oke. If. Oke. Outcome. Sama dengan dead. Jadi outcome-nya mati atau enggak kan? Dead. D-I-E-D. D-nya besar. Dead. Died ya. Died ya, mati ya. Died. D-I-E-D. I-nya Indonesia. I. Kecil. D-nya doang yang besar. Ini harus sama kategori kita ya. Yang tadi kita input. Manis banget ya. Iya. Bukan kopi nih. Tapi yang kemarin pahit kan? Iya.
Salah milih ya. Oke, kemudian I dulu baru E. Masih D, I, E, D. Nah, gitu. Terus N, ketika dia mati dan dead N, diklik diklik N, mati. Oke. Panahnya diklik ke bawah yang assign variable kita pilih date yang atas outcome yang atas. Nah, itu klik pilih tanggal kematian, mana tanggal kematian? Date dari huruf D. Ya, outcome-nya udah kepilih tuh. Dihapus pelan-pelan. Nah, D huruf D. Nah, itu. Date sama dengan missing. Maka then yang panah yang gambar kertas itu muncul dialog box, klik dialog. Oke. Title-nya warning. Terus prompt-nya apa? Kita mau kasih informasi di kolom chat MySI. Di copy aja. Campur ya. Enak. Enak aja. Klik OK. Kemudian kenapa? Kemudian OK lagi. Nah. Save. Oke, merahnya hilang ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, sekarang kita mau bikin gejala. Ya. Ada pertanyaan tentang gejala. Ada yang nausea, vomit, diarrhea, gitu kan? Tapi ada pilihan asimptomatik. Bener nggak? Yang kemarin kamu bikin. Itu kan kontradiktif dari pilihan-pilihan gejala yang lain. Nah, untuk menghindari dia tuh jawab beberapa gejala. Dia diare, dia mual, dia demam misalnya. Tapi dia mengklik juga tanpa gejala. Itu kan tidak konsisten. Nah, untuk menghindari itu, kita mau bikin logika seperti ini. Kalau misalnya dia milih yang asimptomatik, maka gejala-gejala yang lain itu nggak bisa dipilih. Atau kalau sudah terlanjur terpilih, maka di-uncheck. Ya, ceknya dikembalikan. Jadi caranya di halaman 1, kita masuk ke bagian asimptomatik. Di after. Di bagian klik. 2 kali. Lalu pakai if komennya. Oke. Nah, if asimptomatik sama dengan yes. Nah, maka dipilih yang gambar kertas itu assign gejala yang pertama abdominal pain.
Abdominal pain sama dengan no. Kemudian gejala apa lagi ya? Oke. Nah, assign lagi semua gejala atau masih? Diarrhea. Sama dengan no. Kemudian fever. Ketemu? Sama dengan no. Kemudian nausea, mual, Habis nausea apalagi Miss gejalanya? vomiting. Vomit, V Vespa di bawah dia. Di bawah Messi. Sama, oke, sama ada simptom. Other symptom sih. Nah, nanti kalau misalnya kamu udah jago ya, gak usah diklik-klik, pakai ketik-ketik aja. Tapi kalau ketik-ketik sendiri tuh suka error, sering error. Other pakai O. Di O masih O. Other symptom. Nah, sama dengan no, baru. Nah, gitu. Naikin dikit. Nah, ini sebenarnya kayak gini kan gampang ya. Apa rumusnya gampang ya. Kalau misalnya kita minim error pengetikan, boleh langsung pakai komen gitu. Tapi kalau misalnya kita takut salah ketik, ya diklik-klik kayak tadi. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah memastikan kalau dia tanpa gejala, maka gejala yang lain nggak usah diklik. Sekarang kita mau bikin kebalikannya nih. Kalau misalnya dia memilih salah satu atau lebih dari gejala-gejala yang di list tadi, kita mau bikin asimptomatiknya justru nggak boleh diklik. Gitu kan? Atau asimptomatiknya justru jadi no. Gitu. Maka caranya kita misalnya arahkan ke bagian abdominal pain di halaman 1. Miss, ini save dulu ya, Miss? Ya, save dulu boleh. Abdominal pain di halaman 1 yang di bagian kliknya, karena dia bentuknya checkbox. Nah, kalau sudah diklik, maka pakai if lagi. Kalau abdominal pain sama dengan yes, nah, maka kita mesti assign, ya, kita mesti assign asimptomatik sama dengan no. Asimptomatiknya sama dengan no. Lalu di oke. Nah, kemudian oke.
Nah, kamu lanjutin untuk gejala yang lain. Diare, fever, nausea, vomiting, sama other symptom. Mana diare dulu? Jangan abdominal pain, di diare. Dicari diarrhea di bawah yang agak atas tuh. Ya, itu masih di abdominal pain yang kamu pilih. Maisi. Udah berubah bukannya di sini mau ke yang diarrhea. Fieldnya masih abdominal pain. Kamu belum ganti. Oh, berarti Pilih field di kanan atas dulu. Itu masih abdominal pain. Nah, diganti di bawah diare. Nah, itu diare. Klik. Nah, itu. Baru pakai if. If diarrhea sama dengan yes, maka asimptomatiknya assign asimptomatik sama dengan no. Oke. Dah, lagi. Sekarang fever. Yang lain bisa ngikutin nggak? Bisa, Miss. Saya. Enggak dong yang jawab, Miss. Vidara, ada? Bisa ngikutin Vidara? ada Miss. Bisa Miss. Saya. Sasaran. Apa lama-lama ya, Messi? Salah tuh. Pelan-pelan, Messi. Di sini kursornya nih. Bawah. Di atas N. Nah, gitu. Dah. Baru if-nya diklik. Nongol nggak? Hai, halo. Saya freezing nih. Messi, are you there? Messi-nya hilang ya? Ada Messi nggak, guys? Nah, kan hilang dia. Hilang dia. Yuk gantiin Messi yuk. Setengah jam lagi. Miss, Siapa yang tadi mau keluar. gantiin Messi? Iya, sinyal kamu apa gimana sih? Ini gimana Miss, lanjutin aja. Bisa nggak? Bisa share lagi nggak? Kalau bisa share lagi, lanjutin aja. Tadi kan terakhir di sini ya, dipindahin ke sini berarti. Udah, baru klik if. Tapi nggak bisa, udah dipindahin ke sini. Masa? Oh, di sini. Enggak, di situ, di bawahnya. Coba if. Nggak bisa. Apa harusnya majuan dikit Miss ke sini? Agak, tadi juga di situ kok sama. Di situ sama. Ulangi lagi nasinya di double klik. Keblokir. Keblok. Keblok itu dia. Coba pindahin lagi ke atas. Pindahin ke posisi tadi. Di situ. Coba if-nya diklik. Atau kamu ganti ke dialog atau apa gitu boleh aja. Atau assign. Nggak bisa. Please place cursor inside a code block.
Coba add clear-nya di situ. Ya di situ. Jangan di situ. Pakai if, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Setelah here, setelah kata here coba. Kursornya. Nah, coba. ISO. Dihapus aja Messi. Di blok sampai wait. Sampai Enfield. Nah, di situ ya, sip. Hapus. Nah, Enfieldnya jangan. Enfieldnya jangan. Nah, double klik lagi if. Nausinya. Nah, terus if. Masih marah dia. Masih nggak mau. Iya. Kenapa ya? Simpan dulu bisa nggak? Do you want to save change anyway? No. Dibuang dulu. Mungkin hapus dulu ini. Heeh. Terus Heeh. di save. Coba. Save. Taruh. Does not complete. Maisy, ini agak aneh yang Fiverr namanya sih. Kayaknya dia nggak mau karena Fiverrnya merah tuh. Fiverrnya diulang aja Maisy. Nah, coba diulang Fiverr. Oke. Nah, bisa kan? Paper sama dengan yes. Assign asymptomatic sama dengan no. Ya. Habis nausi nanti vomiting, terus other symptom. Yang hanya. Oke. Udah nih. Udah? Oke. Udah Miss. Nah, udah sip, mantap. Yang lain lancar. Udah masih boleh diturunkan di stop share. Oke. Sekarang saya mau minta coba. Sofian pakai laptop nggak?
Sofyan bisa share screen? Oh, malah hilang. Pakai HP. Laptopnya, tapi sambil praktek nggak? Nida. Coba Nida. Masih ada 3. Apa ini dia? Bisa share screen Nida? Kemarin Dewi udah. Siapa nih? Anis udah nih. Share screen nih. Oke, sekarang kita mau bikin check code itu dengan logika jika ternyata interviewinya atau respondennya itu anak di bawah 18 tahun. Nah, itu merah kenapa, Nida? Nida. Siapa namanya? Anis. Iya, tadi di Oh. save dulu ya, Miss. Cursor location-nya. Iya, di save aja. Bisa nggak? Udah? Nah, sekarang kita mau bikin warning dialog box, ya. Kalau anak atau responden yang diinterview itu berumur 18 tahun ke bawah, maka mesti diisi nama orang tuanya. Ya. Jadi di page 1, nah ada age, number, kemudian di mana di after. Nah, kemudian pakai if, ya kan? If age, nah, kurang dari 18, kurang dari, hapus dulu, oke. Kurang dari 18, 18-nya diketik aja. Nah, maka, oke, nah maka, kemudian n, pakai n ya, n, nah, kemudian parent name, nah, Sudah dicek. parent name sama dengan empty atau missing, parent name sama dengan missing. Oke, maka munculkan warning dialog box. Diklik yang itu, kemudian dialog. Oke. Nah, kemudian title-nya kira-kira mau dipilih apa? Misalnya enter parent name, ya, di title ini. Enter parent name, kemudian di kolom chat ada tuh ya. Enter atau fill ya, fill aja deh, fill parent name. Enternya diganti fill parent name. Interviewee, ini warning, interviewee is under 18. Parent name must be, ya, dibikin kayak gini. Di prompt-nya.
Oke. Kemudian apa ini? Ya, belum. Nah, terus tambah lagi, then lagi, then, oke, go to, gitu, pair name. Kita mengarahkan dia untuk mengisi nama orang tuanya. Oke. Oke, udah? Ngerti ya yang ini ya. Jadi kalau anaknya umur 18 ke bawah, maka nama orang tuanya harus diisi. Oke, sekarang kalau misalnya interviewnya nggak sakit, maka kita mau disable dan clear ya. Disable dan clear semua gejala. Jadi yang dipilih adalah case variabel ill. Dari sekian fitur yang udah kita bahas sekarang ini, ada nggak instrumen yang pernah kamu gunakan yang bisa memfilter sedetail ini, ada nggak? Belum, Ayo, Miss. Ini pakai. aja. Ini aja ya. Itu ill ya. Kemudian after. Nah, dia yes no kan? Dia pertanyaannya yes no, berarti pakai if. Gimana tuh kira-kira? If. Nah, ill sama dengan no ya. Kalau dia nggak sakit, maka apa? Kita mau disable. Disable. Grup symptom semuanya. Grup aja, grup symptom. Nah, oke. Dan kalau misalnya dia udah terlanjur ngisi grup simptomnya, kita bersihkan, maka di clear. Clear grup symptom. Oke. Oke ya. Oke dan oke. Nah, terakhir, kalau misalnya kita mau atau ada responden yang kan tadi gejala yang ditanya itu kan ada beberapa ya. Tapi kita juga memberikan jawaban terbuka kan, other symptom. Nah, jangan sampai hanya mengisi other symptom aja, tapi dia nggak spesifikasi apa gejala lainnya. Jadi kita mau make sure bahwa ketika dia klik other symptom, kolom gejala itu mesti diisi. Gejala apa yang dia maksud, gitu ya. Jadi pakainya di bagian other symptom. Nah, yang klik ya, karena dia diklik. Nah, kalau dia diklik, nah, if berarti kan klik other symptom. Apa langsung ya? Enggak usah pakai if, di cancel. Langsung enable. Enggak, if-nya ditutup. Pakai enable aja langsung. Enable. Nah, enable specify. Specify dari S di bawah. Specify itu specify. Ada nggak? Other Adanya symptom. other symptom specify, Miss. Coba. Orang. Nah, itu. Ya, itu. Oke. Nah, ikut ya Miss. Nah, terus kebalikannya nih. Ikut itu emang. Kalau misalnya Atau ada kegiatan yang berbeda? udah ya gitu aja deh.
gitu ya. Karena gini yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini. 5 menit lagi kita selesai. Tim yang dari Jam 10 ada kelas lagi? Nggak ada ya, si biasanya. tim di rapat yang Jumat kemarin. Hmm? Lu masih di Humas kan sebenarnya atau gimana lo di PPP? Nggak ada kelas 10. Oh, nggak ada. Tapi kan waktunya udah cukup lah. Oke, itu cekot. Ya. Oh, Kayak kenapa tuh Epinfo tuh kalau di US tuh adalah banyak dipakai dari CDC, dari WHO, dari makanan apa namanya orang-orang survei lapangan ya. Mereka lebih senang pakai Epinfo dan gini. Kalau Epinfonya udah dibikin instrumennya nih, kita tim nih yang bikin instrumen Epinfo. Terus kan sekarang sudah paperless ya. Formnya udah dicek code gitu. Nah, terus enumeratornya di training nih. Nih cara ngisinya gini udah diajarin kan? Nah, mereka tuh device-nya pakai handphone. Masing-masing sudah install Epinfo, kemudian input datanya di input data apa namanya? data responnya di Epinfo. Kemudian nanti datanya tinggal di save lalu digabungkan sesama enumerator gitu di HP, dan itu doesn't need internet connection ya, bisa dilakukan secara offline selama HP-nya ada baterainya kan bisa nyala ya. Takutnya ini kalau Oke. ada Jadi cekot-cekot tuh begitu ngerti ya? kemudian Ngerti nggak? masuk Bingung nggak? Ribet nggak? itu takutnya Bisa ya? Saya kayak gitu. Nah, Epinfo ini mirip dengan Stata. Banyak komen-komen kayak gitu. Stata juga banyak komen-komen kayak gitu. Jadi nanti minggu depan di Anda Tepit kita belajar Stata ya untuk analisis multivariatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang tentang cekot ini? buat rombongan dewan sama pimpinan yang Ini lain. di close list. Jadi Save aja, habis di save di close. Itu kesimpannya dia nempel sama project ya. Mau urus itu dulu sebelum Dia nempel sama project. Jadi nggak terpisah sendiri, nggak, karena cekot tuh nempel sama project sama instrumennya. Udah disimpan, ditutup, masih ada. Nah, lalu begini, kalau misalnya udah deh itu aja. Saya mau nanya tentang riset kalian soalnya. Nih kalau udah saya tutup nih. Gimana datanya udah dapat berapa? Ini gue Di sini disimpan just make sure aja. aja. Simpan masih, simpan, save, tutup. Itu udah kesimpan. Jangan takut. Ya, save, tutup. Iya. Takut hilang ya. Ada yang Ya. mau menceritakan progres penelitian kelompoknya? Udah berapa sampel kemarin ngumpulin data? Udah dapat berapa kemarin? Siapa? Belum Mika? banyak, Miss. Berapa? Ya, oke. Belum dicek lagi sih, Miss. Jadi kemarin pas kita turun ke lapangan ini, karena kuesionernya masih banyak ini, jadi pas dicek di lapangan belum pada Ya, beres bener. nginputnya, Miss. Kalau saya belum ngecek lagi sih, jadinya udah pada selesai atau belum. Nah, berarti gini. Yang mereka disuruh ngisi mesti didampingin sampai klik submit. Kan kamu ramean nih. Ya. Jadi ada beberapa orang yang emang mendampingi temen, ada adik kelasnya ngisi gitu. Sampai klik submit. Nah, saya kasih tugas ya. Minggu depan tolong dibikin pendahuluan. Mungkin 2 atau 3 menit saya kasih template buat bikin dulu. Di penulisan ilmiah tuh udah pernah saya ajarin. Semua saya ajarin nggak penulisan ilmiah? Bikin latar belakang. Cuma kelas Progresnya seperti ini. Cuma apa, Mai? Yang gue bayangin ya. Mai data misi. Kelas C doang ya? Tapi Anis manggut-manggut loh. Anis bukan kelas C kan? Anis kelas C. Oh, kelas C. Tadi dulu. Ntar saya cari bahannya. Nggak ada. Biasanya ntar saya disuruh ini nih, matiin zoom-nya dipakai sama yang lain. Nggak mau kencengin sosialisasinya. Ini baru. Ini hal baru.
genap ya. Sebelumnya kan masih konsep kan, konsep kemudian implementasi. Nah itu kan Struktur artikel ilmiah kayak yang ini deh. Oke ya. Nah, ini. hasil dia kan yang masuk kan, Nah, mas gitu kan. Enggak masuk gue punya itu yang dari tim humas waktu itu kunjungan kemana gitu kan, ketemu sama gubernur segala macam gitu loh, yang gue baca di berita DJSN itu loh, bukan Ntar saya terkait share. teknis. Lah kamu kan apa dodo sama timnya? Oh, Nih, oh yaudah lah. nih ya, saya share satu slide. Tapi ini bukti gua bukan. Ya, tapi gua Maaf ya, gua ada kira back sound. dilibatkan. Saya kerjanya side by side. Sifatnya teknis juga. Nah, kelihatan nggak? Sudah satu Di halaman sini doang. kayaknya dulu pernah diajarin kalau anak C itu tahu. Tapi Nah, jadi kalau dalam manuskrip itu, ya, manuskrip penelitian di paper untuk disubmit di jurnal, biasanya ada toleransi batasan latar belakang berjumlah, kalau katanya tidak ditentukan, tapi jumlah halaman maksimal 1 halaman penuh itu maksimal ya. Either itu dia apa namanya tuh fontnya 12, 11 atau 10 gitu ya, atau dia spasinya 1,5 atau 1,15. Nah biasanya tuh kalau misalnya udah di feed ke jurnal, ke template jurnalnya itu apa namanya, di feed ke jurnal itu dia akan apa ya, posisinya tuh padat gitu ya. Jadi dari misalnya nih kita bikin nih di template kosongan, masih kosong, Word 1 halaman penuh, font Times New Roman 12 misalnya ya, spasinya 1 itu 1,5. Tapi nanti kalau misalnya dibikin jurnal kan, kalau di jurnal kadang-kadang dia 2 kolom ya, kanan kiri ya. Nah di kanan kiri itu biasanya nanti 1,5 halaman biasanya, atau 1/4 halaman yang sisanya nanti masuk ke metode. Biasanya kayak gitu. Itu di struktur pendahuluan. Jadi pendahuluannya nggak usah banyak-banyak. Mungkin 4 paragraf, 5 paragraf masih mungkin kalau paragrafnya pendek-pendek ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi struktur pendahuluan ini berbentuk segitiga terbalik. Pertama adalah konteks masalah secara umum. Yang dibahas adalah variabel dependen dulu. Oke, seperti kamu bikin skripsi ya, variabel dependen dulu. Tidak mesti definisi. Misalnya langsung dimulai dengan hingga saat ini masalah apa? Misalnya obesitas gitu ya, masih menjadi perhatian di seluruh dunia maupun di Indonesia misalnya. Obesitas merupakan baru definisinya. Misalnya boleh kayak gitu ya. Kalau kamu bahas tentang obesitas, terus stres misalnya ya. Kondisi stres itu misalnya kamu awali dengan masalah kesehatan mental. Ya, karena stres kan merupakan bagian dari kesehatan mental ya. Ya, sejak era digitalisasi dan pasca pandemi COVID misalnya, kesehatan mental menjadi isu yang mulai marak gitu, karena banyak masyarakat saat ini yang mengalami permasalahan misalnya ya, permasalahan mental, salah satunya adalah stres gitu. Itu diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah kemudian dispesifikkan kondisinya berdasarkan wilayahnya. Nah wilayah ini segitiga terbaliknya general di dunia ya, kemudian di Indonesia maupun di kota
tempat kamu milih penelitian, artinya di Tangsel. Nah, kemudian bisa dimasukkan hasil penelitian orang di negara lain. Ya, sebagai pembanding Indonesia dengan negara lain. Yang kedua adalah dibandingkan dengan kota lain. Itu boleh. Secara umum prevalensi masalah variabel dependen. Oke, pertama itu. Terus bahas dampak. Kenapa ngomongin stres itu penting? Dampaknya apa sih? Apalagi konteksnya misalnya golongan umur remaja. Stres pada pelajar dan mahasiswa. Dampaknya apa? Kenapa mesti dibahas dampak? Karena ini untuk menggambarkan how important is your problem. Gitu ya. Seberapa penting sih lu neliti itu gitu loh. Ya kalau dia nggak berdampak besar buat apa gitu ya. Sehingga dampak dari stres itu apa? Kamu bisa bahas di paragraf ketiga itu dampak secara jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu, nah di paragraf keempat, di sini, nah saya tambahkan faktor dari variabel independen. Ya, nah stres pada pelajar atau mahasiswa misalnya bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya diantaranya ada apa aja. Nah, termasuk variabel yang kamu teliti. A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kemudian studi yang dilakukan oleh siapa? Baru jangan nunjuk kalau yang sebelumnya, yang ini studi ini adalah studi hanya tentang prevalensi masalah kesehatan di variabel dependen aja. Berapa persen sih yang stres gitu kan misalnya. Nah, kalau yang keempat ini lebih kepada variabel apa yang menjadi faktor risiko stres itu, ya. Misalnya apa? Saya lupa deh. Ya, pokoknya ada faktor jenis kelamin misalnya, oh perempuan tuh lebih stres daripada laki-laki atau apa gitu ya. Kemudian pola makan, terus pola tidur misalnya atau apa. Nah, kemudian hasil studi terdahulunya seperti apa? Kayak penelitiannya siapa yang menunjukkan bahwa jangan lupa saat menyebutkan studi terdahulu, nama itu nggak penting. Nama yang bikin penelitian itu nggak penting karena akan disitasi pakai style, ya kan? Mendeley atau Vancouver itu udah, jadi nggak usah disebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh si Anu, itu nggak usah, ya. Justru yang penting itu penelitian terdahulu yang dilakukan di mana. Karena lokasi sama populasi itu nggak muncul dalam sitasi. Kecuali di daftar pustaka, ya kan? Misalnya penelitian dilakukan di Kota Bogor pada mahasiswa, misalnya, karena populasi kamu sama, menemukan bahwa pola tidur atau kualitas tidur yang kurang berhubungan dengan kejadian stres, misalnya ya, dengan odds ratio sekian, gitu. Jelas ya? Gitu cara menuliskan di latar belakang. Ntar kalau sudah, poin utamanya apa? Nah, karena dijelaskan di paragraf terakhir ya, karena permasalahan stres ini masih menjadi isu kesehatan mental yang penting, misalnya ya pada remaja, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan stres. Lalu, ini masukkan ke tujuan. Ya, jadi itu tujuan, bermaksud untuk itu udah masuk ke tujuan. Ya, kayak gitu. Sampai sini paham di struktur pendahuluan? Jelas ya? Nah, jadi tugasnya sambil ngumpulin data, di minggu depan setiap kelompok sudah menuliskan pendahuluan beserta cantuman referensi. Ya. Jadi untuk manuskrip kita, saya sedang berpikir apakah saya akan mengajukan etik. Jadi namanya nama saya, instrumennya kan satu ya. Jadi kita riset besar gitu supaya nanti saat publikasi itu nggak terkendala masalah etik gitu. Ya, kalau yang jurnalnya kakak kelas kamu yang sebelumnya misalnya udah masuk jurnal IAKMI, itu kelompoknya siapa ya?
saya lupa namanya. Yang satu lagi ada Gina Lintang, kenal nggak? Itu udah masuk proceedingnya Semnas UMJ, kemarin saya masukin. Terus karena udah pada lulus, saya presentasi, cuman pasti saya hubungi. Saya minta persetujuan dulu gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya artikel kamu publish, mau saya publish, saya akan kasih tahu. Setuju nggak saya publish ke sini? Gitu ya. Nanti biasanya yang memproses saya. Kalau misalnya nama penulisnya yang paling depan tetap kalian, kayak ke jurnal nih Amira nih. Amira jurnalnya lagi dipublish ke jurnal Cashpro Sinta 2. Hasil tugas ini ya, tugas tanda tepitnya Amira, Nur Ramadan, sama Zahro. Nah, itu dia masih bersedia merevisi, jadi nama dia dan kawan-kawan masih di awal. Jadi saya hanya pembimbing, nama saya belakangan gitu. Ya, cuman itu kendala etik. Jadi jurnal Cashpro-nya minta etik. Saya tuh nggak ada etik kan waktu itu kan. Nah, makanya nih saya mau coba mengajukan etik, kira-kira bisa apa enggak, ntar saya pertimbangkan, tapi tetap kumpulin data aja dulu ya. Oke ya, paling etik kan seminggu 2 minggu, ntar saya yang urus, biayanya saya yang bayar. Kalian nggak keluar duit, gitu ya. Tentang pendahuluan jelas. Dibikin Jelas. template-nya polosan aja. Times New Roman 12 spasi 1 ya. Kemudian 1 kolom aja, kertas A4. Judul, nama penulis, instansi. Pendahuluan dulu, abstraknya nanti. Oke? Sama daftar pustakanya langsung dimasukkan di bawahnya. Jadi ntar tinggal diupdate gitu ya. Saya kasih linknya nanti ke Anis ya, buat submit ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Jelas, kalau sudah cukup saya ngambil 10 menit, sorry ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bisa seminggu ini datanya terkumpul ya. Kemarin berapa sampelnya? 100 apa 200? 216, Miss. Berapa mega? Sorry. 100? 216. 116 ya? 200. 216. Oke. Kita effort dulu. 1 minggu ini dapat 100-an lebih. Ntar kita lihat. Kalau misalnya memungkinkan untuk mengumpulkan data lagi, kita lanjut. Kalau enggak, ntar kita coba analisis. Gitu ya. Oke. Oke, itu aja. Ntar kalau misalnya mau tanya-tanya by WhatsApp aja nggak apa-apa ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meeting ya. Thank you semua. Sampai ketemu nanti siang.